Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Kesa Aditya Kamiswara, asal dari Denpasar, Bali. NIM 65 2016 dari jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Matematika. Di sini saya mewakili tim Kaspia, yaitu Kasafapil Bioplastic Anti-Pollution. Nah, untuk proyek ini dibimbing oleh Bapak Dr. Yohanes Martono dan ada saya sebagai ketua tim. Lalu dua rekan saya yang kebetulan tidak bisa hadir pada hari ini, yaitu Muhammad Sultan Akana dari Kimia dan Pambayun Pulung Manukung Sri Senandang dari Fiskom, jurusan Hubungan Internasional. Untuk latar belakang penelitian dari proyek ini itu didasarkan atas concern kami terhadap permasalahan plastik yang terjadi di Indonesia, di mana berdasarkan data dari United Nations, plastik setiap tahunnya membunuh sekitar 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, dan ikan serta penyu yang tidak terhingga jumlahnya. Nah, dari hal tersebutlah akhirnya muncul gagasan dari Bapak Dr. Yohanes Martono dan saya untuk membuat inovasi bioplastik dari kulit singkong. Nah, kenapa kulit singkong? Itu dikarenakan Indonesia merupakan salah satu produsen singkong terbesar di dunia. Jadi, setelah Nigeria dan Thailand, kita menduduki urutan ketiga untuk produsen singkong terbesar di dunia. Kapasitas produksi singkong di Indonesia itu mencapai 21,4 juta ton setiap tahunnya. Nah, dari angka tersebut, 30%-nya itu dihasilkan sampah berupa kulit singkong. Nah, sampah ini sebelumnya tidak pernah dimanfaatkan menjadi apapun. Oleh karena itu, muncul ide dari kami untuk bagaimana sih cara merubah material yang sebelumnya tidak pernah digunakan, tidak pernah dimanfaatkan sebelumnya, menjadi sesuatu hal yang lebih berguna dan memiliki nilai tambah khususnya bagi petani singkong. Nah, maka dari itu kami menciptakan inovasi Kaspia ini. Untuk prosesnya sendiri itu cukup sederhana, di mana kita menggunakan kulit singkong sebagai bahan baku utamanya. Nah, kulit singkong ini kita pertama harus pisahkan dulu dengan dagingnya, lalu kemudian kulit ari yang coklat ini kita sisihkan dengan merendamnya di dalam air. Lalu setelah itu kulit singkong itu kemudian kita keringkan di dalam oven selama 1 hari. Nah, setelah kering itu kita kemudian blender, jadi akan menjadi seperti serbuk. Nah, serbuk itu kemudian kita processing dengan menggunakan senyawa ester yang akan menghasilkan bahan baku seperti berikut ini. Nah, ini merupakan bahan baku utama dalam proses pembuatan bioplastik dari kulit singkong. Nah, kegunaan dari bioplastik ini itu adalah akan menggantikan peran dari plastik konvensional sebagai kantong plastik. Jadi, misalkan kita biasa sehari-hari kita di pasar itu kan kita seringkali menenteng kantong plastik. Nah, kantong plastik itu umumnya hanya digunakan 1 kali saja. Nah, tapi konsekuensinya itu bisa ratusan hingga ribuan tahun karena memang plastik konvensional itu sangat sulit terurai di alam. Maka dari itu, kita menciptakan bioplastik yang mudah terurai di alam dan juga dapat mensubstitusi atau mengganti plastik konvensional gitu. Dan untuk proses pencampuran antara kulit singkong dengan senyawa ester, itu kita melibatkan alat yang dinamakan alat reflux. Nah, alat reflux ini kita gunakan untuk processing atau proses sintesa antara kulit singkong dan senyawa ester itu kita campurkan itu dengan menggunakan air sebagai pelarutnya. Jadi nanti air itu akan melarutkan kedua senyawa ini dan setelah itu akan dihasilkan suatu senyawa dalam bentuk bubur. Nah, bubur inilah yang kemudian kita keringkan di dalam oven dan dihasilkanlah bahan baku kasar seperti ini. Nah, bahan baku kasar ini yang kemudian nanti kita akan proses untuk menjadi plastik. Plastik itu kita gunakan perlakuannya cukup sederhana, di mana kita hanya perlu menambahkan air dan juga melakukan proses pemanasan. Nah, setelah dilakukan proses pemanasan itu kita bisa cetak di dalam loyang. Nah, setelah dicetak di dalam loyang itu kita keringkan selama 1 malam dan setelah 1 malam kita bisa angkat dan kita hasilkan bioplastik. Nah, untuk proses refluxnya itu sendiri itu kita membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam untuk melarutkan senyawa ester tadi dengan kulit singkong gitu. Nah, penelitian ini sampai hari ini itu sudah kami lakukan selama 1 tahun kurang lebih. Nah, untuk tantangan yang dihadapi itu memang ada beberapa tantangan yang menurut kami agak susah untuk antisipasi atau ditangani. Nah, itu yang pertama adalah literatur itu masih sangat sedikit untuk proses pembuatan plastik dari kulit singkong. Nah, maka dari itu kami akhirnya mencoba-coba sendiri memodifikasi dari model yang sudah ada atau dari metode yang sudah ada. Itu kami coba utak-atik sehingga dihasilkan suatu formulasi yang memang sudah
berhasil gitu. Terus kemudian yang kedua adalah teknologi, karena memang di lab kami itu masih ada keterbatasan alat, sehingga kami berusaha untuk memaksimalkan alat yang ada di lab. Nah, makanya kami menggunakan alat yang simpel seperti panci, terus kemudian juga heater, terus kemudian juga gelas-gelas kaca dari laboratorium gitu. Untuk lomba-lomba itu kami sudah mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah Pekan Kreativitas Mahasiswa yang diadakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Lalu kami juga mengikuti kegiatan lomba di Thailand. Itu diselenggarakan oleh National Council Research of Thailand. Nah, untuk lomba PKM itu sendiri, itu kami sekarang masih dalam tahap proses seleksi, begitu. Minggu kemarin kami baru selesai mengikuti interview dan proses review dari reviewer. Nah, semoga kami bisa mencapai target berikutnya, yaitu PIMNAS. Dan untuk kegiatan di Thailand itu sudah kami lakukan di bulan Februari kemarin, di tanggal 2 sampai 6 Februari, dan puji Tuhannya kami berhasil meraih medali perak dan sekaligus melengkapi koleksi 50 medali yang diperoleh oleh kontingen Indonesia di ajang tersebut. Nah, tadi saya sudah sebutkan memang ada beberapa kendala alat yang kami hadapi. Itu pertama, kalau proses pembuatan plastik itu biasanya itu menggunakan mesin blowing machine, dan kemudian juga ada injection molding. Nah, kedua alat itu memang tidak dimiliki oleh lab kami, sehingga kami berusaha untuk menggunakan alat yang ada. Jadi kami menggunakan panci, terus menggunakan gelas, terus kemudian juga menggunakan oven, dan juga menggunakan loyang. Nah, syukurnya keempat alat ini itu bisa kami gunakan untuk menanggulangi kekurangan yang ada di lab gitu, sehingga kami tetap bisa menghasilkan bioplastik yang ramah lingkungan dan juga dapat menggantikan plastik konvensional. Total itu terdapat 7 tahap, dari proses pengupasan kulit singkong hingga menjadi plastik seperti sekarang ini. Itu ada 7 tahap yang harus dilalui, dan hasil akhirnya nanti itu kami harapkan akan menjadi seperti kantong plastik seperti ini. Dan kami menargetkan produksi massalnya akan bisa dilaksanakan pada tahun 2021 di bulan Oktober. Nah, proyek ini itu tidak hanya terdiri dari satu disiplin, tapi ini juga multidisiplin, karena kita melibatkan anak hubungan internasional dalam proyek ini. Kenapa kita melibatkan anak hubungan internasional? Itu memang proyek ini itu kami targetkan sebagai sesuatu jawaban atas permasalahan yang cukup kompleks, karena memang plastik itu sendiri permasalahannya itu tidak sederhana. Jadi permasalahan plastik tidak hanya bisa diselesaikan melalui proses pembuatan plastik saja, namun juga dibutuhkan political will dari stakeholder terkait. Nah, maka dari itulah kami akhirnya melibatkan anak hubungan internasional untuk melihat kira-kira celah policy itu seperti apa sih yang bisa kita gunakan agar kita bisa meyakinkan stakeholder terkait untuk mengimplementasikan gagasan kami ini guna mengganti plastik konvensional itu. Melalui kesempatan ini, kami ingin mengajak seluruh rekan-rekan mahasiswa di UKSW untuk terus berinovasi, menghasilkan sesuatu yang dapat berdampak positif bagi masyarakat, agar kita dapat menjadi profil lulusan yang memiliki daya cipta. Dan harapan saya untuk tim ini, supaya tim ini dapat memanfaatkan material-material lain yang selama ini belum pernah dimanfaatkan di Indonesia, seperti contohnya limbah kelapa sawit. Dan harapan untuk pihak universitas, saya harapkan supaya semua stakeholder di universitas dapat merumuskan suatu ekosistem yang dapat menjamin mahasiswa yang bisa memiliki tekad inovasi yang sangat kuat. Nah, tekad inovasi yang kuat ini yang akan dapat menghasilkan beragam inovasi-inovasi yang memiliki dampak positif bagi masyarakat. Dan inovasi ini juga dapat mengharumkan nama universitas tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di tingkat internasional. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa. Kami dari tim Kasvia mengucapkan selamat menyongsong 8.000 UKSW. Tuhan memberkati dan terima kasih. Perkenalkan, saya Sultan Arkana,
Saya saat ini adalah sebagai mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Sains dan Matematika, Program Studi Kimia 2018. Saya mengucapkan selamat menyongsong 8 Windu Universitas Kristen Satya Wacana. Saya harap agar UKSW tetap menjadi universitas yang maju, terus berjaya, melalui Bapak Ibu dosen dan tenaga pengajar lain dapat mendorong mahasiswa-mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana agar terus maju dan berdaya cipta. Hiduplah garba ilmiah kita. Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Pambain Pulungman Kusri Sinandang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Internasional dari Angkatan 2018. Saya mengucapkan selamat menyongsong 8 Windu buat UKSW. Semoga UKSW menjadi kampus yang sukses selalu, semakin maju, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Hiduplah garba ilmiah kita.